Semua teman, orang tua-tua, anak-anak yang beta kasihi dimanapun berada. Kasih dan karunia Tuhan menyertai katorang semua sampai dengan saat ini. Nah, hari ini secara khusus sebelum kita merenungkan renungan yang biasanya saya sampaikan lewat podcast ini, izinkan beta untuk menyampaikan terima kasih untuk banyak saudara yang mengirimkan renungan, membagikan sharing pengalaman hidup, dan mengizinkan beta untuk bisa membagikan lewat podcast seperti ini. Terima kasih untuk semua refleksi, terima kasih untuk semua respon, terima kasih untuk semua hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, berjuang bersama-sama untuk melakukannya dengan kekuatan dan anugerah serta pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara semua, hari ini renungan kita itu diambil dari Ester 7 ayat 3. Ester 7 ayat 3 berkata, "Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba." Nah, saudara, ada sebuah kisah pada tahun 1982, beberapa orang di Chicago tewas sesudah meminum extra strength Tylenol yang sengaja dikontaminasikan dengan cyanida. Saudara, sesudah ada peristiwa beberapa orang meninggal itu, CEO Johnson & Johnson, perusahaan yang memproduksi extra strength Tylenol itu, yaitu James Burke, mengeluarkan kebijakan agar perusahaan merespon dengan menyediakan layanan telepon pengaduan medis dan juga menghentikan seluruh iklan Tylenol dan menarik kurang lebih 31 juta botol kapsul Tylenol dari toko-toko di Amerika. Saudara, kerugian Johnson & Johnson saat itu diperkirakan lebih dari 100 juta dolar. Namun kebijakan Burke yang tepat dan bijaksana itu sangat dihargai oleh masyarakat dan Tylenol meraih pasarnya kembali. Pada tahun 2003, majalah Fortune menyebut Burke adalah salah satu dari 10 CEO terbesar sepanjang sejarah. Saudara, tidak mudah mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan bijaksana dalam situasi kritis. Ketika bangsa Yahudi terancam bahaya, Ester berada dalam posisi yang sangat-sangat sulit untuk menyelamatkan bangsa dan dirinya. Ia harus menghadapi dua ancaman besar, yaitu Haman dan sang raja sendiri. Taruhannya adalah nyawanya dan nyawa bangsanya. Untuk itu saudara perhatikan, Ester harus menyusun strategi dengan tepat dan perhatikan ini, dan bijaksana agar tujuannya tercapai. Kisah Ester memperlihatkan tindakan Ester yang berani dan strateginya yang luar biasa. Untuk bertindak dalam situasi krisis, kita memerlukan lebih dari sekedar keberanian. Kita memerlukan kebijaksanaan. Dan tanpa itu, tindakan kita hanya menjadi tindakan gegabah dan berisiko tinggi. Saudara perhatikan ini penting. Dalam bertindak untuk mengatasi situasi kritis, situasi yang sangat susah, saudara dan saya memerlukan lebih dari sekedar keberanian. Kita memerlukan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Tanpa itu, tindakan saudara dan saya hanya menjadi tindakan yang gegabah dan berisiko tinggi. Keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah sebuah tindakan nekat atau tindakan yang membabi buta. Nah, saudara, mari kita belajar dari Ester. Kita belajar ketika Ester ada di dalam situasi yang susah, penuh dengan dilema. Dia punya keberanian, dia punya semangat, tapi ada banyak resiko yang dia bakal hadapi. Taruhannya adalah jiwa, taruhannya adalah bangsanya, keselamatan jiwanya dan keselamatan bangsanya. Dan Ester bertindak dengan bijaksana yang dari Tuhan. Dengan strategi dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Meminta
kekuatan dan anugerah dari Tuhan untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan dan kerjakan. Dan dia mengerjakannya maju dengan berani. Dan saya percaya, beta percaya, pertolongan dari Tuhanlah yang menolong Ester untuk menjadi penyelamat atas bangsanya, termasuk dirinya di dalamnya. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita dalam setiap sikap kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan. Kita sungguh-sungguh memiliki hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Memiliki hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Juga keberanian dari Tuhan untuk menentukan sikap dan tindakan kita yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita, dan Tuhan sertai kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.